Baik, untuk peserta webinar, saya lihat pemateri webinar hari ini sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada pemateri webinar kita hari ini, yaitu Kang Fityan, Kang Ridwan atau biasa dipanggil Kang Jack, dan juga Kang Aldo. Selamat datang juga kepada Kang Fahmi Faturrahman, selaku Komandan Dewan Pengurus 24 Atlas Medical Pionir. Untuk para peserta, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lupna Safanabiha yang akan memandu acara webinar hari ini sampai dengan 3 jam ke depan. Yang terhormat, Komandan Dewan Pengurus 24 Atlas Medical Pionir, Kang Fahmi Faturrahman. Yang saya hormati seluruh pemateri webinar hari ini, yang saya banggakan Dewan Pengurus 24 Atlas Medical Pionir dan rekan-rekan anggota muda 25 Atlas Medical Pionir selaku panitia, serta seluruh peserta webinar hari ini yang kami cintai. Baik hadirin, agar webinar hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi, saya, Lupna, selaku pembawa acara webinar hari ini, ingin menyapa para peserta yang sudah hadir pada webinar hari ini. Halo, selamat siang. Yang sudah on, mungkin boleh untuk memberikan reaction-nya, dan untuk peserta yang masih off, masih saya tunggu hingga saat ini. Setelah melaksanakan pendidikan dasar 25 Atlas Medical Pionir dengan mengadaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19, pada bulan Maret hingga Agustus lalu, AMP telah meluluskan sebanyak 70 anggota muda Atlas Medical Pionir. Dari pengalaman tersebut, AMP termotivasi untuk menyelenggarakan acara webinar ini dengan mengangkat tema Pertahankan Tradisi Tanpa Limitasi. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan cuplikan video pendidikan dasar 25 Atlas Medical Pionir yang dilakukan saat pandemi COVID-19, dilanjutkan dengan seminar, dilanjutkan dengan talk show, dan diakhiri dengan penutup. Pada acara penutup ini, panitia akan mengumumkan 2 peserta terbaik dengan nilai post-test tertinggi, dan nantinya akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dalam bentuk GoPay. Jadi, untuk seluruh peserta boleh untuk disimak dengan baik dalam talk show dan juga seminarnya, siapa tahu nantinya ada yang beruntung. Selanjutnya, saya juga akan membacakan tata tertib peserta webinar pada hari ini. Tata tertib webinar. 1. Peserta wajib mengerjakan pretest untuk mendapatkan link Zoom. Link pretest akan diberikan 30 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta memasuki ruangan webinar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ketiga, peserta berpakaian rapi dan disarankan untuk menggunakan atribut organisasi atau instansi terkait. 4. Format nama yaitu nama lengkap underscore organisasi atau instansi. Contoh, Bakti Ramadan underscore AMP FA4. 5. Peserta disarankan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah diberikan selama berlangsungnya acara. 6. Peserta mematikan mikrofon selama punya webinar kecuali dipersilakan. 7. Peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom selama pemaparan materi dan juga talk show. 8. Segala kegiatan yang mengandung unsur sara ataupun pornografi tidak diperbolehkan. Jika peserta melanggar, maka akan dikeluarkan dari ruangan webinar.
9. Peserta wajib melakukan registrasi, mengerjakan pretest dan juga post-test, serta form feedback sebagai syarat mendapatkan sertifikat. 10. Peserta diharapkan tertib dan mengikuti seluruh rangkaian acara webinar sampai selesai. Peserta akan diberikan teguran jika mengganggu berlangsungnya acara webinar. Memasuki agenda selanjutnya, terdapat pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya, himne UNPAD, dan juga himne AMP. Para hadirin dimohon untuk mematikan mikrofon dan juga untuk tetap hikmat. Diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya terdapat pemutaran himne UNPAD. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Diakhiri dengan pemutaran himne AMP. Padamu Tuhan, dengan jiwa kami serukan.
pada bangsamu. Atlas Medical Pionir, dirgayu kau untuk selamanya. Dirgayu kau untuk selamanya. Baik, para hadirin, mari kita dengarkan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara pada hari ini oleh Komandan Dewan Pengurus 24 Atlas Medical Pionir kepada Kang Fahmi Fatur Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang AMP. Siang MP. Siang MP. Sampurasun. Selamat siang Akang Teteh Sadayana, saudara-saudara dari pecinta alam dan tim bantuan medis se-Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri Kang Fitian, Kang Jack, dan juga Kang Aldo yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada acara hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia, Dewan Pengurus 24, dan juga anggota muda Angkatan 25 Atlas Medical Pionir yang telah menyiapkan acara hari ini dengan sangat baik. Berbicara mengenai organisasi, tidak luput dari proses panjang yang dinamakan tradisi dan juga kaderisasi. Sejatinya, organisasi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk berkembang dan juga untuk menjalin ikatan silaturahmi. Oleh karena itu, melanjutkan tradisi dan juga kaderisasi merupakan kunci dalam menjaga dan memajukan organisasi itu sendiri. Walaupun saat ini banyak kendala, banyak rintangan pandemi corona, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita harus terus menjalankan dan beradaptasi untuk melanjutkan proses panjang kaderisasi ini. Saya harap acara hari ini bisa membuka wawasan dan juga membuka diskusi untuk kita bersama mencari solusi yang terbaik untuk menjalankan tradisi dan kaderisasi demi memajukan organisasi. Mungkin nantinya kita tidak akan langsung mendapatkan solusi yang paling baik. Namun yang terpenting, kita jalankan proses ini, kita evaluasi dan kita kembangkan yang bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kaderisasi. Kita juga tidak pernah tahu kapan pandemi corona ini akan berakhir, dan juga kita tidak akan pernah tahu rintangan apa ke depannya yang akan kita hadapi, mungkin akan lebih berat lagi, tetapi dengan mental yang kita miliki untuk terus beradaptasi, untuk terus mencari solusi, saya yakin ke depannya kita akan terus bisa melanjutkan tradisi dan kaderisasi untuk memajukan organisasi kita masing-masing. Terima kasih, sekian sambutan dari saya. Demikianlah kata sambutan yang sekaligus membuka acara hari ini oleh Kang Fahmi Fatur Rahman. Semoga kita dapat terus beradaptasi lagi untuk melakukan kegiatan di alam terbuka dan juga untuk melanjutkan regenerasi anggota pencinta alam walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dilanjutkan, kita saksikan penayangan video yang merupakan kompilasi kegiatan pendidikan dasar 25 Atlas Medical Pionir yang dilakukan secara offline maupun secara online. Para hadirin, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Ini namanya yang di luar AMP itu. Heeh. Demikian telah kita saksikan penayangan video pendidikan dasar 25 Atlas Medikal Pionir. Tentunya dapat dilihat bahwa dengan bagaimanapun kondisinya, yaitu saat ini terkendala pandemi COVID-19, tapi AMP telah beradaptasi untuk tetap melakukan regenerasi dari anggotanya. Baik, para hadirin, memasuki mata acara selanjutnya, yaitu sesi seminar. Saat sesi seminar dimulai, apabila terdapat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama, spasi asal instansi atau organisasi, spasi pertanyaan. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada peserta bahwa di akhir acara akan terdapat pengumuman peserta terbaik, di mana peserta terbaik ini diambil dari 2 nilai post-test tertinggi. Maka untuk para peserta boleh disimak sesi pemateriannya dengan seksama, siapa tahu nantinya ada yang beruntung. Seminar ini mengangkat tema mempersiapkan kebugaran siswa PA di masa pandemi. Seminar ini akan disampaikan oleh Kang Fitian, di mana Kang Fitian juga merupakan anggota AMPFK Unpad Angkatan 22 Rawa Hitam. Dapat dilihat pada layar, beliau telah memiliki banyak pengalaman dalam AMP dan juga kegiatan lainnya. Di AMP sendiri, beliau pernah menjadi Komandan Bidang 2 Operasi dan Pengajaran Pendidikan Dasar 24 Atlas Medikal Pionir FK 4, Dokter Relawan Gempa dan Tsunami Palu Donggala Atlas Medikal Pionir FK 4, dan juga Dokter Relawan Banjir dan Longsor Bogor Atlas Medikal Pionir FK 4. Di luar AMP, beliau pula pernah menjadi staf doktor pendidikan dasar Wanadri, serta pernah mengikuti Advanced Trauma Life Support yang diadakan oleh IKB Bandung. Saya ingin mengingatkan kembali, apabila terdapat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama, spasi asal instansi atau organisasi, spasi pertanyaannya. Kepada Kang Fitian, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh sekalian. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua Dewan Pengurus 24 dan Dewan Pengurus 24 yang telah memberikan saya kesempatan di sini untuk sharing ilmu kepada teman-teman yang udah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini ya. Jadi hari ini pembahasannya sesuai dengan tema yang AMP berikan, bagaimana kita bisa menjaga kebugaran fisik kita selama menjalani pendidikan dasar ataupun pendidikan lanjutan selama pandemi ini. Ya. Oke, bisa di-share screen.
Oke, next. Ya, jadi kita mulai dari sebuah case ya, kasus. Dalam 6 bulan, Budi, siswa pendidikan dasar pecinta alam X dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 75 kg, akan menjalankan MO, medan operasi atau penutupan dari diklat SAR tersebut, ya, yang mengharuskannya untuk mengikuti perjalanan sepanjang 90 km selama 9 hari sambil membawa carrier seberat sepertiga berat badannya, ya, kurang lebih sekitar 25 kg. Aspek kebugaran apa yang paling penting untuk dilakukan oleh Budi? Ya, yang A, melakukan pemanasan dan pendinginan setiap sebelum kegiatan fisik. B, olahraga kardiorespiratori seperti jogging dan senam aerobik. C, melatih kekuatan otot dengan serangkaian gerakan push up, sit up, dan plank. D, memaksakan aktivitas fisik sampai batas maksimal setiap hari. Mangga untuk peserta bisa dipilih ya jawabannya yang mana yang kiranya paling cocok. Bisa pilih lebih dari satu ya. Atau misalkan pilihannya cuma A, oh ya A aja. Nanti kita bahas. Oke, udah muncul ya semuanya ya? Kotak jawabannya. Oke, moderator, bagaimana? Apakah sudah terisi semua? Ya, apakah sudah dipilih semuanya? Kalau untuk tesnya ini sudah 170 orang yang mengisi. Baru 70 orang. Menunggu semuanya untuk... Kan? Oke, baru menunggu semuanya mengisi atau bagaimana? Bisa di stop sekarang, Kang? Oke ya, jadi kita bahas untuk kasus ini ya. Jadi pertama kita lihat ya ada latar belakangnya. Jadi siswa ini tinggi badannya 170 cm, berat badannya 75 kg. Dia akan ikut pendidikan dasar panjangnya atau lamanya selama 6 bulan. Dan diakhiri oleh kegiatan MO atau medan operasi atau penutupan diklat SAR dengan panjangnya 90 km jalannya ya selama 9 hari dan dia bawa berat carrier-nya tuh sekitar 25 kg. Nah, gimana nih cara Budi untuk mempersiapkannya ya? Mungkin ada yang jawabnya A aja, melakukan pemanasan dan pendinginan setiap sebelum kegiatan fisik gitu. Kira-kira apakah tepat? Itu. Atau ada yang jawabannya melatih kekuatan otot dengan serangkaian gerakan seperti push up, sit up, dan plank. Ya, ini kalau dilihat dari polling, jawaban yang paling banyak diisi yang C ya, gitu. Yang C dengan melatih kekuatan otot. Jawaban paling banyak kedua adalah olahraga kardiorespiratori ya, seperti jogging dan senam aerobik. Baru yang terakhir, yang ketiga, melakukan pemanasan dan pendinginan. Oke, jadi jawabannya semuanya tidak ada yang salah ya, kecuali yang D ya. Jadi kalau yang D jelas bukan yang harus dipilih karena aktivitas fisik itu bukan untuk memaksakan tubuh kita ya, tapi untuk melatih. Oke. Jadi jawaban A, B, dan C itu wajib dipilih tiga-tiganya. Kenapa? Ketika kita ingin melakukan aktivitas fisik, ya komponen-komponen 3 ini A, B, C ini harus dilakukan. Ya,
untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan program. Ya, jadi nggak bisa kita hanya olahraga kardiorespiratori saja, tidak bisa juga kita hanya melatih kekuatan otot. Mungkin agak terkecoh di sini ya, karena dia bawa carrier, jadi mikirnya, otot kita harus kuat nih. Gitu. Sebenarnya ada hal yang sering mungkin dilupakan ya. Jadi otot itu ibaratnya hanya kaki tangannya saja. Gitu. Percuma kita ototnya itu kita latih ya dengan baik, tapi mesinnya ya kardiopulmonal kita tidak dilatih gitu. Jadi sama saja. Tidak mungkin dia bisa menggerakkan otot dengan baik kalau kardiopulmonalnya tidak dilatih juga. Nah, serta pemanasan dan pendinginan ini wajib kita lakukan sebelum dan sesudah kegiatan fisik ya. Oke. Jadi kurang lebih kasusnya gitu ya untuk membuka topik pada siang hari ini. Oke, next. Oke ya. Jadi sebelum kita menentukan kita akan membuat program seperti apa, kita harus tahu dulu tujuannya apa nih kegiatan kita. Misalkan tadi ya jelas selama 6 bulan kita dilatih dan ditutup oleh pendidikan MO tadi, medan operasi selama 9 hari. Kegiatannya yang apain sih? Itu adalah long march ya, sepanjang 90 km. Berarti tujuan kita adalah jalan 90 km selama 9 hari. Itu tujuannya ya. Kita mempersiapkan untuk itu. Ini akan berbeda-beda di setiap organisasi dan pecinta alam masing-masing ya. Tergantung dari jenis kegiatan dan tujuan-tujuan sesuai dengan tradisi mungkin masing-masing pecinta alam ya. Nah, setelah kita tentukan tujuannya, kita bisa melihat nih, seberapa beratkah kegiatan ini? Bisa bagaimana cara bisa mencapainya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke programnya ya, sudah tahu tujuannya, bagaimana nih mencapai tujuannya ya? Kita harus rancang dulu ya. Poin pertama dalam kita merancang sebuah program, ya kita harus tahu dulu yang daftar ini bagaimana, ya SDM-nya seperti apa nih, siswa-siswanya, calon pesertanya. Apakah siswanya itu orang-orang yang punya sedentary lifestyle, ya, atau orang yang kalau zaman sekarang sebetulnya orang yang suka rebahan, ya, atau si pesertanya itu orang-orang yang basicnya adalah atlet, atau orang-orang yang memang olahraga rutin seminggu bisa 3-5 kali. Nah, itu penting karena kita harus menyesuaikan dengan modal yang sudah dipunya dari siswa. Kita tidak mungkin membuat program ketika siswanya emang demennya rebahan ya, terus kita kasih program atlet gitu. Itu akan merusak si fisik siswa, bukan untuk melatih tapi merusak gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu, assessment dulu bagaimana sih modal awal fisik atau kebugaran siswanya. Gimana caranya? Kita lakukanlah tes fisik ya. Tes fisik tadi kita harus menilai ada 2 yang tadi ya, ada kardiopulmonal dan yang kedua ototnya bagaimana. Ya, setelah kita tentukan pemetaan, ternyata dia kardiopulmonalnya sekian, untuk ototnya sekian gitu. Nah, nanti dapat gambaran nih, kira-kira ini ternyata anak-anaknya masih kurang untuk aktivitas fisik. Nggak bisa kita langsung kasih program latihan dengan intensitas yang tinggi gitu. Jadi harus kita mulai dari yang sesuai dengan modal awalnya. Oke, nanti kita baru tingkatkan intensitasnya. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi ada 2 komponen. Ya, yang tadi saya bilang, yang pertama untuk kardiopulmonalnya dan yang kedua ototnya. Kardiopulmonal ini kita nilai dari 2 hal ya. Pertama ada VO2 max dan denyut nadi. VO2 max itu apa sih? Jadi kemampuan tubuh kita ya untuk bisa mengalirkan oksigen secara maksimal ke seluruh tubuh. Karena apa? Oksigen ini ibarat
makanan kita nih, makanan tubuh kita. Kalau misalkan oksigennya itu tidak bisa atau sedikit dialirkan ke dalam tubuh kita, kita nggak akan bisa jalan dengan maksimal. Kita tidak akan bisa beraktivitas secara maksimal, ya. Nah, bagaimana dengan denyut nadi? Denyut nadi ini sebagai batasan kita, ya, zona latihan kita di mana, ya. Jadi misalkan tadi pesertanya usianya kira-kira umurnya 20 tahun, ya. Berarti kita harus cari tahu dulu batas atas denyut nadinya berapa ketika di aktivitas fisik dan batas bawahnya berapa, ya. Dengan rumusnya ada 220 dikurangi umur, ya. Umurnya 20 berarti sekitar 200 kali per menit denyut nadinya ketika menjalankan sebuah aktivitas, ya. Nah, target latihannya ini disesuaikan dengan zona dari heart rate-nya itu sendiri, itu sekitar 50 sampai 85% tergantung program latihannya, ya. Itu yang pertama, aspek yang pertama, ya. Terus yang kedua, kita harus lihat asesmen kekuatan ototnya. Gimana cara kita menilainya? Kita menilai dengan kemampuan dia dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu 1 menit. Dia mampu berapa kali nih dalam 1 menit? Ada yang 1 menit mampu hanya 10 kali push up-nya. Ada yang dalam 1 menit bisa melakukan sampai 30 kali. Gitu, ya. Nah, dari 2 assessment ini yang sudah dilaksanakan, baru kita dapat gambaran, ya, secara rata-rata. Pada prinsipnya, idealnya kita harus membuat program ini orang per orang, ya. Cuman karena ini kita aplikasikan di organisasi atau pecinta alam yang biasanya diisi oleh lebih dari 1 atau kumpulan, ya. Nah, jadi kita harus buat rata-rata. Nggak mungkin kita bikin menyesuaikan dengan orang yang paling kuat. Nggak bisa juga kita sesuaikan programnya dengan orang yang tadi sedentary lifestyle, yang nggak pernah ngapa-ngapain, gitu. Ya, next. Nah, ini contohnya, ya, target heart rate-nya. Jadi, misalkan tadi Budi usianya 20 tahun, ya, dia tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang ketika dihitung heart rate-nya tidak boleh kurang dari ini atau lebih dari ini, ya. Ini sebagai batasan kita, warning. Kalau misalkan ternyata sebelum jadi kita saat melakukan kegiatan fisik itu kita harus hitung dulu heart rate kita, heart rate resting, ya, ketika kita lagi sebelum melakukan kegiatan, ketika sedang berlari, ya, bagusnya, dan setelah berlari. Nah, kita harus lihat tuh restingnya berapa, saat berlari berapa, dan setelah berlari berapa. Kita masuk nggak nih di target zona yang ini? Ternyata saat misalkan kita lihat, oh, saat saya berlari heart rate saya sekitar 160 nih. Nah, berarti masuk, ya, sesuai dengan target. Tapi ketika pas dicek, loh, kok saya sampai 190. Nah, itu harus Anda waspada. Kita nggak boleh memaksakan kinerja jantung kita lebih dari targetnya, ya, karena banyak sekali efek samping. Yang mungkin pernah sekali didengar, tiba-tiba ada orang yang ya habis main badminton, habis main sepak bola, langsung tiba-tiba jatuh, tersungkur, tidak sadarkan diri. Ya, kemungkinan orang tersebut sebelumnya belum pernah berkegiatan, kemudian dihajar oleh olahraga yang berat, ya. Nah, jantungnya tidak bisa kompensasi seberat itu, gitu, ya. Next. Oke, nah ini contoh VO2 max-nya, ya, kategorinya. Nah, ini sih salah satu contoh VO2 max untuk luar negeri, ya, orang-orang luar negeri. Untuk Asia tidak setinggi ini sebenarnya. Jadi biasanya orang-orang yang di sedentary lifestyle dia masuk kategorinya di sangat buruk atau buruk, ya, di sini. Nah, ini untuk pengukurannya, untuk mengukur VO2 max-nya. Jadi untuk assessment kardiopulmonal, kita biasanya lakukan tes lari atau yang disebutnya Cooper test, ya. Jadi lari selama 12 menit di lapangan atletik atau di GOR gitu. Nanti kita hitung berapa lap dia nih. Nah, nanti selama berapa lap kita akumulasikan ke dalam satu rumus dan dia mendapatkanlah VO2 max-nya,
Ya, next. Oke, ini untuk laki-laki dan ini yang untuk perempuan. Ya, next. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang ya. Mungkin pernah dengar kalau di tentara itu untuk tes masuknya ada yang disebut samapta ya. Jadi ini kita bisa menilai dari situ gerakan kekuatan otot. Jadi contoh untuk gerakan push up usia 20 sampai 29 tahun ya. Kalau misalnya tadi Budi hanya bisa sampai 25 kali dalam 1 menit, berarti dia masuk kategori yang bagus. Dia punya modal awal yang bagus. Tapi kalau misalkan rata-rata peserta atau siswanya yang mengikuti pendidikan ini ternyata 1 menit hanya bisa 10, berarti kan dia butuh perbaikan. Kalau rata-ratanya sekian ya, berarti kita nggak bisa bikin program yang melatih otot langsung. Wah, ini kalian sekarang hari ini 2-3 kali repetisi ya push up-nya. Wah, nggak bisa, hancur nanti ototnya. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan assessment yang ini. Gitu. Next. Ini untuk perempuan ya. Next. Nah, jadi ini. Ketika kita sudah mengetahui assessment dari peserta kita, kemudian kita masuk ke dalam programnya. Ya. Programnya kita buat dari assessment tadi, aku masukkan ke dalam rumusnya, nanti didapatkan berapa jenis dan tipe olahraga apa yang kita pilih. Apakah lari, jogging, sprint, ya kalistenik, macam-macam. Ya, tapi ini komponen dalam programnya. Ya, harus ada pemanasan, ya, kemudian baru kegiatannya, aktivitas fisik yang kita pilih, lalu kita pendinginan. Di sini kita lihat grafiknya, ya. Ini intensitasnya, ya. Lihat kita berada di posisi ini nih, paling bawah, fase istirahat ketika kita akan memulai kegiatan. Nah, misalkan kita ambil di sini contohnya kegiatan brisk walking atau jogging, ya. Dia intensitasnya sedang, ya. Nah, bayangkan saja ketika dari fase istirahat kita akan naik langsung ke intensitas yang sedang, ya. Kalau kita tidak melakukan pemanasan, ya, otot-otot itu akan kaget, ya. Sistem kardiopulmoner kita juga akan kaget juga, gitu. Akan lebih bekerja lebih keras. Bayangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan kalau kita lakukan pemanasan terlebih dahulu, otot-otot kita jadi lebih fleksibel, ya, jarak antar sendinya juga lebih baik, ya, dan heart rate kita bisa masuk ke zona target kita, gitu. Ini pentingnya pemanasan, ya. Baru kita mulai kegiatan dan diakhiri dengan pendinginan, karena penting ini ketika otot sudah diberikan porsi latihan, kita harus kembalikan lagi ke fase istirahat, gitu, ya. Next. Oke, ini adalah manfaat dan bagaimana cara pemilihan pemanasan yang baik, ya. Jadi pemanasan itu tujuannya buat apa? Jadi untuk mengondisikan otot kita untuk siap melakukan aktivitas fisik, ya. Biasanya kita bisa lakukan berapa lama? Bisa 5-10 menit dengan pemilihannya yang dinamis, gitu, ya. Next. Dikasih lihat. Nah, ini contoh-contoh, ya. Ini semua kegiatannya kita bisa sesuaikan dengan programnya. Misalkan akan berbeda orang yang punya tujuan lari maraton 42 km dengan orang yang lari hanya 5 km. Ya, pasti otot-otot yang diperlukan untuk untuk jarak jauh dan otot yang diperlukan saat dia hanya butuh 5 km itu akan sangat berbeda. Nah, ini pilihannya, ya. Next, saya beri contoh. Saya lihat fotonya, itu jenis gerakannya. Next. Nah, ini ya. Ini ada high knee running. Jadi kita pilih pemanasan yang dinamis. Ya, biasanya kalau waktu sekolah mungkin kita bisa ngelihat gerakan-gerakan itu lebih ke arah statis saat pemanasan. Jadi lebih baik kita lakukan gerakan dinamis agar
satu, denyut nadi kita bisa mencapai target zona heart rate-nya, ya. Jadi ketika saat memulai dia udah lebih siap dan otot-otot juga udah lebih siap gitu. Nah, ini contohnya ya, arm circle, jadi diputar kedua lengannya ya. Next. Ya, jadi ini ya pentingnya pemanasan yang tadi saya bilang. Dan ini kita bisa mengurangi resiko cedera baik ototnya dan tendonnya. Ini paling sering terjadi. Jadi ketika pemanasan kita tidak baik ya atau tidak dilakukan sama sekali, ini sangat meningkatkan resiko cedera. Next. Nah, ini ya jenis-jenis olahraganya yang tadi saya bilang. Dua komponen utama ini wajib kita lakukan secara berbarengan ya. Satu, kardiopulmoner atau kardiorespirasi, tujuannya buat apa? Biar performa atau mesin kita, jantung kita ini bisa mengedarkan darah ya, dan pernafasan kita untuk masuk oksigen lebih banyak. Ya, tadi kan VO2 max, kaitannya dengan VO2 max tadi. Jadi oksigen tuh bisa dimakan misalnya tubuh kita biar dijadikan sebuah tenaga, energi gitu buat kita lakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua, latihan otot. Ya, next. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang saat memulai membuat program latihan. Prinsip FIT-VP ya, terdiri atas frekuensi, intensitas, waktu, tipenya seperti apa, volumenya, dan progresnya. Jadi frekuensi lebih ke arah seberapa banyak kita lakukan dalam waktu 1 minggu. Ya. Terus intensitasnya, kita lihat ringan kah, sedang, atau berat. Kalau misalnya kita pilih hanya brisk walking saja, mungkin hanya ringan, ya masuk intensitas ringan. Tapi kalau kita mulai ke arah jogging ataupun running, calisthenics, ya ataupun biking, ya cycling gitu maksudnya, cycling. Nah itu masuknya ke intensitas yang tinggi. Untuk waktunya kita harus tentukan untuk latihan kardiopulmoner berapa lama, setengah jam atau 1 jam. Ya, itu idealnya seperti itu. Untuk kekuatan otot berapa lama? Setengah jam kah? 1 jam. Dan ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan asesmen yang tadi. Ya, saya tekankan lagi sesuai dengan asesmen di awal. Terus yang keempat, tipe metode latihannya. Apa yang akan dipilih? Ya, volumenya seperti apa? Nah, ini untuk menentukan volume ini biasanya kita menggunakan ukurannya itu adalah METS. Ya, METS. Jadi metabolic equivalent yang menunjukkan seberapa banyak kalori yang dibakar untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, contohnya kalau orang yang sedentary lifestyle, dia hanya kegiatannya duduk, rebahan, itu METS-nya tuh hanya 1. Ya, kira-kira berapa sih kalori yang terbakar ketika kita hanya rebahan saja? Nah, 1 METS itu sama dengan sekitar 1,1 kalori per kilogram berat badan ya per jam. Jadi kalau misalkan berat badannya tadi 70, berarti sekitar 60 kalori per jamnya yang dia bakar hanya dengan rebahan. Ya, kalau misalkan dia pilih running, ya itu masuknya intensitasnya tinggi dengan METS-nya itu sekitar 6. Berarti kalau dengan beratnya 70, dia bisa membakar kalori sekitar 1 jam itu 400 hingga 500 kalori. Ya, ini untuk progresnya. Next. Next. Oke. Sebelumnya. Ya, jadi ini yang saya bilangnya untuk intensitas. Jadi kita harus pilih sesuai dengan tujuannya apa dan asesmen awalnya seperti apa. Kita nggak bisa menyamakan satu organisasi dengan organisasi lain dan kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan orang yang lain. Semua orang punya tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Ya, next. Oke.
ini untuk waktunya atau durasi yang tadi saya bilang ya. Untuk yang pemula, ini yang sedentary ya, ini biasanya kita fokus untuk latihan aerobik ya selama 20-30 menit. Targetnya setiap minggunya 60-100 menit. Berarti dalam satu minggu dilakukan 2-3 kali seminggunya ya. Kalau misalkan orang yang pemula ini sebelumnya udah pernah atau beberapa kali melakukan aktivitas tapi tidak rutin, ini target kita sekitar 30-40 menit ya. Tapi kalau misalkan ternyata pas di assess awal pesertanya wah dia orang-orang yang atlet atau misalkan rutin sekali nge-gym atau rutin sekali lari gitu ya. Berarti mungkin dia masuknya ke intermediate atau aktif. Nah, ini akan beda intensitasnya yang kita berikan, jenis pola latihannya juga beda ya. Next. Oke, ini mode-mode tipenya atau modenya ya, yang tadi saya bilang. Kalau misalkan contohnya kita memilih apa nih gitu sesuai dengan assessment tadi. Kalau misalkan untuk pemula mungkin kita beri brisk walking dulu atau jogging dulu gitu, jalan biasa, jangan langsung tiba-tiba lari kalau misalkan benar-benar buruk tingkat kebugarannya ya. Gitu. Next. Ya, ini yang tadi saya bilang volume latihannya seperti apa. Jadi bisa kita lihat dalam seminggu dilakukan berapa kali olahraganya, tipe jenis olahraga kardiopulmonalnya apa yang dipilih, untuk latihan ototnya berapa lama, dan jenisnya apa aja, repetisinya berapa, nanti kelihatan berapa volumenya gitu. Apakah dia termasuk kategorinya yang berat gitu ya, atau sangat berlebihan atau kurang. Nah, itu nanti bisa kita evaluasi. Nah, ini progression. Ya, ini biasanya untuk menentukan kenaikan dari setiap fase ya, itu sekitar 10%. Gitu. Jadi dalam pembuatan program itu kita bagi 3 fase ya. Fase pertama fase inisial. Jadi fase di mana orang membiasakan diri dulu untuk berkegiatan. Orang yang tadinya nggak pernah lari, kita suruh lari. Ya, berarti dia harus ada pembiasaan dulu. Ya, kita inisiasi dulu. Baru fase ketiga atau gelombang yang kedua adalah fase conditioning. Jadi untuk kita mengkondisikan ke target yang kita mau nih di sini. Nah, di sini mulai progresnya kita naikkan setiap 10%, tiap minggunya kita kasih. Misalkan hari ini minggu ini kita lari 3 kilo ya gitu. Nanti udah mulai gelombang 2, kita naik pelan-pelan 3,2, 3,5 kilo sampai target dari intensitasnya misalkan kita pasang 90% menghasilkan misalkan jaraknya 5 km dalam setengah jam. Nah, berarti nanti untuk mencapai fase yang terakhir, fase maintenance, itu mungkin jaraknya sekitar 4 km nih ya, gitu. Next. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dipilih. Jogging, aerobic workout seperti ini, seperti Zumba ya. Zumba. Next. Bisa kita pilih seperti ini. Karena ini yang paling mudah ya. Ini yang paling mudah dilakukan, tidak perlu uang, hanya butuh tempat dan keinginan saja ya. Itu. Latihan otot. Nah, jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan, massa otot, sendi, dan stamina. Next. Oke, 3 komponen utama dalam melatih otot. Ya, jadi ini penting nih. Mungkin tadi banyak yang memilih jawaban nomor C karena melihat dia bawa beban ya. Karena ini sebenarnya otot itu dipersiapkan untuk ini. Satu, otot itu untuk daya tahannya. Ya, daya tahannya. Kalau misalnya dia dalam sehari jalan 10 kilo, berarti kita harus persiapan ototnya itu bisa kuat sampai 10 kilo. Ya. Oke, terus yang kedua, kekuatan ototnya. Seberapa berat yang dia bisa panggul nih, ataukah dia baru bisa cuma 10 kilo ya, karena targetnya sepertiga berat badannya dia 25 kg nih. Nah, kita harus beri porsi latihan sampai setidaknya sekitar 80% dari target
yang dia bawa, misalnya 25 kilo, berarti 80%-nya sekitar 20 kilo nih maksimalnya untuk porsi latihan. Ya. Nah, ini daya ledak. Jadi daya ledak ini maksudnya ketika posisi dia sedang jalan, ya tiba-tiba dengan membawa beban disuruh lari, ya pasti banyaklah di sini dalam kegiatan pendidikannya seringlah kayak gitu, tiba-tiba ayo lari. Nah, padahal lagi posisi jalan nih. Nah, itu kan butuh daya ledak ini ototnya. Kalau ini tidak dilatih, maka resiko cedera meningkat. Next. Ya, ini ya secara gambarannya. Oke, next. Nah, jadi untuk latihan otot ini ya, kita prinsipnya adalah melampaui beban optimal. Supaya apa? Ya, untuk otot itu bisa terbiasa gitu. Biasanya misalkan kita cuma ngangkat berat cuma 2 kilo. Nah, kita harus dilatih dengan mengangkat berat 2 kilo atau lebih dari itu. Karena biasa untuk pembiasaan ototnya, ya. Nah, bagaimana kita lakukannya? Bisa dari jumlahnya, gerakannya. Jadi misalnya 2 kilo kita berapa kali nih lakuin? Misalnya bisa 10 kali, 15 kali, ya. Atau beratnya yang kita tambahkan. Ya, gitu. Next. Nah, ini juga. Jadi kalau di kita ya, di AMP, kita lihat ini kegiatannya selama pendidikan apa aja nih selain long march. Dia ada kegiatan panjat tebing, ada kegiatan olahraga arus deras, ada kegiatan trekking atau hiking. Nah, itu biasanya otot-otot apa sih yang biasanya kita gunakan? Kalau misalkan lagi olahraga arus deras, berarti kan otot pinggul ya, otot paha ya, otot tangan. Nah, itu harus diperkuat. Nah, itu tipe atau jenis latihan ototnya juga harus disesuaikan. Begitu juga kalau misalnya kita mau trekking atau naik gunung nih untuk lapangan gunung hutannya misalkan. Nah, itu harus kita sesuaikan juga metode latihannya. Jangan dipukul rata semuanya, ya, gitu. Next. Ya, ini contoh-contohnya. Next. Lihat gambarnya. Nah, ini untuk lunge ya. Kalau otot lunge ini berarti ada otot quadriceps sama hamstring yang dilatih ya, otot-otot kaki juga. Terus untuk squat juga nih ya, otot core nih, otot core, otot perut ini dilatih juga. Next. Next. Oke ya, ini contoh-contohnya. Next. Next. Oke. Nah, ini ya. Ini berbeda-beda setiap organisasi ya. Ada yang dilakukan untuk latihan jalan beban. Sebenarnya untuk penelitiannya belum banyak ya mengenai latihan jalan beban ini. Cuman secara logikanya seperti ini. Ketika kita pada lapangannya kita lakukan jalan jauh menggunakan membawa beban, kita harus juga latihan dengan mensimulasikan dengan hal yang sama, ya. Contoh tadi kita pakai prinsip FIT-VP tadi. Frekuensinya berapa lama nih kita untuk lakukan jalan beban ini? Ya, misalkan seminggu hanya 2 kali, ya. Intensitasnya bagaimana? Kalau misalkan dalam 3 hari, seminggu 3 kali dengan ada latihan lari juga atau dengan latihan otot, nah kita lakukan berapa nih disesuaikan, ya. Terus berat yang dipikul berapa gitu, dibedakan perempuan dan laki-laki. Misalnya di start awal laki-laki kita mulai 8 kilo buat latihan long march nih. Nah, nanti lama-lama progresnya kita naikkan sampai yang tadi saya bilang, kalau targetnya 25 kilo, berarti dalam latihan kita kasih batas maksimal, misalkan hanya sampai 20 kilo. Gitu. Untuk jaraknya juga, dia target seharinya 10 km nih. Berarti jarak yang ditempuh untuk latihannya bisa sekitar 90% ya dari jarak yang akan ditempuh. Misalkan dia 10 km per hari, berarti latihan maksimalnya hanya 9 km. Gitu ya. Next. Tujuannya itu aja buat pembiasaan, simulasi, dan menguatkan
otot-otot untuk dipersiapkan nanti di medan operasi atau penutupannya itu ya. Nah, ini untuk pendinginan ya. Jadi dibalikan lagi ke fase istirahatnya itu. Nah, ini baru pakai gerakannya statis ya, gitu, bukan dinamis lagi. Karena tujuannya untuk dia ke istirahat lagi, mengistirahatkan otot dan denyut nadi kita ya. Next. Oke, next. Ini contoh-contohnya, bisa lanjut dulu. Next, dilanjut lagi, terus. Oke, ini contoh-contohnya saja. Next, terus. Oke, terus. Ya, ini tadi ya, pendinginan tadi udah jelasin. Next. Nah, ini ya, jadi ini penting sekali. Kadang banyak kegiatan-kegiatan aktivitas fisik yang tidak mementingkan waktu istirahat. Nah, ini penting karena kenapa? Ketika latihan itu sudah dilakukan pendinginan, dia otot itu belum benar-benar istirahat atau dalam fase resting. Dianjurkan dalam waktu 48 jam setelah berkegiatan. Ya, karena kenapa? Kalau misalkan dihajar lagi kurang dari 48 jam untuk kegiatan yang intensitasnya tinggi, itu beresiko terjadinya DOMS itu ya, DOMS. Jadi ada penyakit namanya DOMS, itu suatu kondisi di mana si otot-ototnya itu mengalami delay ya. Jadi seharusnya dia udah merasakan lemes atau sebelumnya kram, tapi itu berlanjut hingga beberapa hari ke depan gitu. Itu kalau misalkan jeda istirahatnya kurang atau pendinginan atau pemanasannya kurang baik. Next. Nah, jadi ini ya, yang paling penting adalah untuk persiapan kebugaran kita. Satu, tadi latihan kardiorespiratory, latihan otot, dan di luar kegiatan itu kita harus tingkatkan imun kita dengan satu, pola makan yang baik, ya, pola istirahat yang baik, dan di kala pandemi ini 3M tadi, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, itu. Next. Nah, ini rekomendasi olahraganya. Sebenarnya olahraga saat pandemi ini lebih difokuskan untuk personal ya, karena kalau misalnya berkerumun itu ada penelitian di Belanda dan Belgia meneliti bahwa ketika orang berlari dalam jarak 2 meter tanpa menggunakan masker, dropletnya itu masih berada di udara ya. Baru droplet itu tidak bisa sampai ya kalau misalkan jarak antar lari orang tersebut itu lebih dari 10 meter gitu. Jadi memang sangat sulit untuk kita lakukan kegiatan ini secara berkumpul dan beramai-ramai ya. Itu agak sulit. Jadi kalaupun memang tetap harus dilaksanakan program ini, disarankan untuk latihannya mandiri. Makanya itu yang kita terapkan di AMP itu sendiri ya. Next. Nah, ini ya, kita bisa monitoring sekarang banyak banget aplikasi ya, terus smartwatch yang bisa buat ngitung heart rate dari awal kita olahraga, saat kita lari sampai heart rate terakhir, dan itu semuanya udah terangkum di satu summary-nya gitu ya. Oh, ini kita heart rate-nya sekian, pace-nya sekian, itu semua udah ada. Nah, ini kita bisa lakukan pakai ini nih. Aplikasinya ada Strava, Nike Run Club, macam-macam ya. Gitu. Ini bisa diaplikasikan. Tentunya mungkin ada beberapa modifikasi tergantung dan sesuaikan dengan jenis olahraga yang dipilih oleh masing-masing organisasi. Ya, next. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Kang Fitian.
Dari materi yang telah dipaparkan, saya bisa menyimpulkan walaupun kondisi saat ini terkendala pandemi COVID-19, tetapi teman-teman dari anggota organisasi pecinta alam tetap dapat menjalankan pendidikan dasar dengan sedikit mengadaptasi dari binjas mandirinya, yaitu dengan melakukan latihan kekuatan otot, 30 minutes run, dan juga aerobik. Tapi juga dengan tetap dapat memperhatikan protokol kesehatannya. Baik, para peserta, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah tertera pada layar, kemudian kepada Kang Fitian boleh langsung untuk menjawab pertanyaannya. Oke, ini saya pilih ya. Contohnya ini dari Tesla Yolanda, Head FK Unan. Izin bertanya, bila setelah kita lakukan asesmen kepada calon anggota, oh ini, yang mana? Sebelum. Oh ini ya. Raihan INTB. Dalam melakukan pemanasan kan ada rentang waktunya, akan tetapi sebenarnya bagaimana kita tahu pasti bahwa pemanasan yang kita lakukan sudah cukup atau tidak terlalu over. Karena terlalu over malah akan menyebabkan kelelahan saat melakukan olahraga inti. Ya, balik lagi ya, sebenarnya gini. Kita programnya seperti apa nih? Kita kalau misalnya kita pilih untuk kardiopulmoner, misalkan untuk lari, ya kita lari, kita pilih. Oke, lari itu otot-ototnya yang digunakan tuh apa sih? Otot core-nya, ya rectus abdominis ada kita pakai, terus quadriceps, hamstring, ya itu yang kita lakukan pemanasannya di situ untuk menunjang otot-otot yang digunakan saat kita menjalani porsi latihan itu, gitu. Nah, gimana takutnya ini over atau bagaimana? Itu digunakan lagi prinsip fit PP tadi. Ya, berapa lama nih kita tentukan? Ya kan tadi di idealnya 5 sampai 10 menit cukup. Ya, dengan repetisinya bisa 5 sampai 10 kali satu gerakan gitu. Kalau kita ikutin dari prinsip itu, insya Allah sih nggak ada istilahnya over atau apa. Ya, bahkan kadang yang suka kelewat itu adalah gerakannya kurang maksimal, jadi pemanasannya juga nggak maksimal. Itu sih yang biasanya sering terjadi ya. Terus yang kedua, penentuan pola latihan rutin sesuai asesmen apa diambil dari rata-rata hasil. Nah, ini jadi yang tadi saya bilang juga, kalau untuk diterapkan di pecinta alam ya, karena semuanya berbeda-beda, nggak semuanya punya kebugaran yang sama ya, itu kita bikin rata-ratanya VO2 max-nya berapa. Yang cewek dan cowok itu kita rata-ratakan. Nah, tapi itu bisa disesuaikan lagi, harus konsultasi ulang sama ahli faal olahraganya atau orang yang dikonsultasikan, itu harus disesuaikan lagi. Jadi nggak bisa kita langsung, oh ya pukul rata semuanya. Nah, itu kita harus sesuaikan sesuai dengan tujuannya apa, terus waktunya yang harus ditempuh apa, itu semuanya harus disesuaikan. Ya. Terus mau nanya, kalau latihan otot itu efektifnya berapa kali atau berapa seri untuk berkegiatan di alam? Nah, balik lagi. Misalkan kegiatan alamnya apa? Kalau misalnya kita trekking, kita harus tahu dulu trekkingnya kemana, ya. Terus medannya seperti apa, jaraknya berapa jauh, dan berapa lama. Nah, itu kan kita punya bayangan nih. Oh, kayaknya intensitasnya cenderungnya sedang, ya. Terus dari jarak kita sampai menuju kegiatan itu berapa hari sih atau berapa bulan? Oh, kira-kira 2 bulan. Dengan kita trekking misalkan 2 km, medannya terjal, menanjak gitu, membawa carrier. Nah, berarti kita bisa ada gambaran seperti itu. Baru kita sesuaikan otot-ototnya yang dilatih. Yang tadi otot paha, ya, otot perut, semua otot kaki, semua itu dilatih sesuai dengan tujuan yang tadi. Untuk berapa kali, berapa serinya, sesuaikan lagi, asesmen ulang awalnya berapa. Kalau orang awalnya push up-nya cuma bisa 10 kali, ya cukup nggak kira-kira nih untuk dia trekking ke atas? Kayaknya nggak cukup, berarti bikinlah fase di program latihannya mungkin di fase inisialnya lebih diperpanjang atau fase kenaikannya lebih diperpanjang. Ya, next. Raihan ITB, ya, melakukan pemanasan kan ada rentang waktunya, tapi sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa, oh ini udah ya tadi. Terus ini udah next. Sestia dari Peta Logika. Ya. Dikarenakan waktunya tinggal 2 menit lagi, mungkin oh iya.
yang terakhir saja ya, Kak. Oh, yang terakhir ya. Bila setelah kita, ini dari Ola, Head FK Unan ya. Bila setelah kita lakukan assessment kepada calon anggota dan jabatan hasil beragam, ada yang baik dan buruk, bagaimana tipsnya untuk melatih calon anggota dengan hasil assessment yang buruk agar dapat meningkatkan ketahanan fisiknya. Jadi gini, kita lihat dulu nih, setelah kita dapatkan hasil rata-rata, ya pasti ada aja orang yang sangat jauh dari, bahkan masih di bawah rata-rata. Ya, kita bisa sesuaikan di program latihannya, porsi latihannya. Yang tadi saya bilang kan, kalau komponen dalam kegiatan itu kita bagi 3 fase ya, ada fase inisial, fase kenaikan, sama fase maintenance. Kalau misalkan kira-kira banyak yang di bawah rata-rata, berarti kita bikin fase inisialnya lebih panjang supaya apa, dia bisa menyesuaikan dengan sekitarnya gitu, dengan orang lain secara rata-rata. Nah, kalau misalnya udah, baru kita pelan-pelan progresnya kita naikin, yang disarankan sekitar 10% setiap minggunya. Jadi misalkan dia nih dari VO2 max cuma mampu 2 km dalam waktu setengah jam, sementara rata-rata orang lain dia 3 km. Berarti kan nggak mungkin nih dia harus ngejar 2 km ini bisa sama dengan orang lain yang 3 km rata-rata. Berarti fase inisialnya kita perpanjang biar 2 kilometernya ini dia bisa setidaknya menyamai orang-orang yang lain. Baru ketika udah sama, baru dinaikin pelan-pelan gitu ya. Next. Paling gitu aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain bisa disampaikan melalui panitia ya. Baik, terima kasih Kang Fitian. Sudah terjawab 4 pertanyaan oleh Kang Fitian. Semoga ilmunya dapat diimplementasikan dengan baik oleh kita semua. Kami juga memohon maaf kepada para peserta yang bertanya belum terjawab, akan kami jawab melalui grup WhatsApp peserta. Sekali lagi, terima kasih kepada Kang Fitian yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama para peserta selaku anggota dari organisasi pencinta alam. Selanjutnya, kami dari panitia akan memberikan apresiasi berupa sertifikat kepada Kang Fitian yang akan diserahkan secara virtual oleh Bagja selaku Ketua Pelaksana webinar hari ini. Kepada Kang Fitian dan juga Bagja, dipersilakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Kepada panitia, dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, saya selaku penanggung jawab untuk kegiatan webinar pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Kang Fitian yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi mengenai penyusunan program latihan fisik untuk pendidikan dasar pecinta alam. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Hatur nuhun Kang Fitian. Ya, sama-sama. Baik, kepada Kang Fitian dan Bagja akan dilakukan sesi dokumentasi pemberian sertifikat. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Kang. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang-kurang ya. Nanti bisa disampaikan melalui panitia kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi ya.